Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Gimana kabar hari ini? Pada sehat kan? Masih di rumah dan harus setia untuk semuanya itu. Dan Pak Rudi juga masih berada di rumah dan ini di halaman depan gitu. Dan kenapa Pak Rudi pakai baju hitam? Karena barusan Pak Rudi pulang dari rumahnya Pak Jatno, guru agama Islam. Anaknya meninggal dunia tadi malam setelah dilahirkan pada hari Sabtu yang lalu. Dan itu artinya 5 hari di luar, lalu malam tadi dipanggil oleh Tuhan. Namanya Muhammad Furqan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima nasihat yang tentu saja berasal dari Tuhan. Tetapi saat ini kita menerimanya dari Amsal. Amsal 14 ayatnya yang ke-17. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saya ulang. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita melihat apa yang tertuang dalam ayat ini, yang dinamakan naik darah itu bukan karena tensinya dok, gitu ya, bukan karena sakit, bukan sakit jasmani. Naik darah itu bisa diartikan emosi, bisa diartikan marah, bisa diartikan geram. Dan Tuhan melalui penulis Amsal mengatakan orang yang lekas, yang mudah naik darah, orang yang mudah marah, orang yang mudah geram, orang yang mudah melontarkan kata-kata kasar dan berbuat kekasaran, itu adalah berlaku bodoh. Karena tidak ada hal yang positif yang bisa diambil dari sana tentu saja. Coba bayangkan kalau orang marah, itu bisa membuat sakit loh dalam dirinya. Bukan hanya sakit secara fisik, tetapi kejiwaannya pun ikut mengalami sakit. Dan oleh karenanya itu yang dianggap bodoh. Kenapa sih harus marah-marah? Dan apakah pada masa kini ada banyak orang yang gampang lekas naik darah? Oh banyak. Kita memperhatikan saja. Dalam beberapa tahun belakangan ini bukankah ada banyak sekali orang yang gampang sekali loh marah-marah. Apa-apa demo. Pemerintah melakukan kebijakan lalu dikritik. Kritiknya bukan sebuah peringatan lalu ada solusinya, tetapi hanya sekedar marah-marah saja. Dan itu tidak ada fungsinya sama sekali. Hanya capek fisik, capek pikiran, capek mentalnya, psikisnya. Dan kalau kita juga melihat bahwa pada bulan puasa ini orang diharuskan mengendalikan diri, itulah yang namanya puasa. Pengendalian diri dalam bidang apa? Bukan hanya makan dan minum, tetapi pengendalian diri dalam bidang emosinya juga mestinya. Tetapi apa yang terjadi di Medan beberapa waktu yang lalu, ini terulang lagi. Beberapa tahun sudah hilang, tetapi tahun ini muncul kembali. Itu yang dinamakan orang yang lekas naik darah, yang mudah marah. Dianggap bodoh, karena bagaimanapun juga tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Karena akhirnya harus berurusan dengan polisi, berurusan dengan hukum, bisa jadi nantinya tidak bisa lebaran di rumah, tetapi malah mendekam di penjara. Dan oleh karenanya nasihat hari ini kita diminta untuk bijaksana, memahami segala sesuatunya dengan pola pikir yang positif, menyikapi semua situasi dengan bijak, tidak dengan emosi. Bahkan dalam situasi COVID-19 ini, kita harus mendekam di rumah beberapa bulan, harus mengalami pembelajaran dari rumah, dan mungkin itu menghabiskan banyak dana, kertas kita, lalu ballpoint kita, lalu apalagi pulsa kita, data kita terserap di sana.
Dan menanggapi situasi yang seperti ini, apakah kita lalu diuji? Dicoba nih sama Tuhan. Apakah kita bisa bijaksana dan bersabar di dalam bahwa ada masa yang Allah tentukan bagi kehidupan kita, dan pada akhirnya nanti kemuliaan yang akan kita terima. Kita diajak bersama melalui Amsal ini untuk bersabar. Orang yang bersabar memiliki kebijaksanaan tersendiri, menyikapi situasi kondisi dengan baik, senantiasa memohon kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberikan jawab kepada kita, tentu baik adanya kalau itu rancangan dari Tuhan. Kita berharap bahwa Mei ini, kalau ada surat edaran tentu sampai tanggal 29 Mei, itu artinya kita berharap bahwa pada bulan Juni nanti, walaupun PAT akan kita selenggarakan, akan diselenggarakan secara online, artinya mengerjakan di rumah masing-masing. Tetapi kita juga berharap bahwa bulan Juli, pada saat ada tahun pelajaran baru, kita sudah bisa masuk ke kelas kita merasakan kebersamaan kembali sebagaimana adanya, dan kita menikmati kebersamaan itu di dalam kemuliaan nama Tuhan. Bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan, tetapi toh itu kita nikmati bersama. Karena bagaimanapun juga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bijaksana untuk menyikapi segala sesuatunya. Ayo kita terus berjuang menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dan Tuhan tentu akan memberkati kita semua. Selamat pagi, amin.